Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang cara menyelesaikan soal cerita yang ada dalam tema 1 kelas 3. Contoh soal yang pertama. Ini terdapat pada subtema 1. Pak Udin adalah peternak ayam dan bebek. Pekan ini, ayam dan bebek Pak Udin bertelur dalam jumlah yang banyak. Ayam-ayam bertelur sebanyak 788 butir, sedangkan bebek-bebek bertelur sebanyak 2420. Berapakah jumlah telur ayam dan bebek Pak Udin? Nah, untuk mengerjakan soal cerita, kita harus pahami dulu apa yang ditanyakan dan apa saja keterangannya. Nah, perhatikan, yang ditanyakan adalah jumlah telur ayam dan bebek. Kalau ada kata jumlah, artinya yang ditanyakan kalau ditulis dalam kalimat matematika nanti kita menggunakan cara penjumlahan, ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah telur ayam dan telur bebek. Telur ayam ada sebanyak 788 ditambah telur bebek yaitu sebanyak 2420. Sehingga kalau kita tuliskan dalam kalimat matematika nanti seperti ini. 788 ditambah 2420 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal penjumlahan, anak-anak masih ingat ya, ada beberapa cara. Terserah nanti anak-anak menggunakan soal caranya yang bagaimana yang menurut anak-anak mudah dan dapat dipahami dengan baik, ya. Nah, kali ini Bu Guru akan menggunakan cara yang mendatar. Kita kalau menggunakan cara mendatar, kita hitung dari angka yang paling belakang, yaitu angka 8 ditambah 0. 8 ditambah 0 hasilnya 8, kita tulis dari belakang dulu. Kemudian angka depannya 8 ditambah 2. Hasilnya adalah 10. Nah, 10 itu 2 angka, jadi kita tulis angka yang belakang, yaitu angka 0. Kemudian satunya kita simpan, kita nanti tambahkan di angka selanjutnya. Selanjutnya yaitu angka 7 ditambah 4 ditambah yang disimpan tadi yaitu 1. 7 ditambah 4 ditambah 1 hasilnya 12. Sama seperti tadi, 12 itu kita tulis 2-nya, kemudian angka 1-nya disimpan, ditambahkan dengan angka selanjutnya yaitu angka 2. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, kita tulis, maka hasil penjumlahannya adalah 3208. Jadi, jumlah telur ayam dan bebek Pak Udin sebanyak 3208 butir. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Ini masih pada subtema 1, cuma tingkat kesulitannya di atas yang soal 1 tadi. Seorang pemborong yang ingin membeli mangga yang ada di kebun Pak Beni. Pemborong itu akan membeli 3.200 buah mangga. Sebanyak 2.350 mangga sudah dipetik. Nah, pertanyaannya, berapa banyak buah mangga yang harus dipetik lagi untuk mendapat jumlah yang diinginkan pemborong? Nah, ini soalnya lebih sulit dari yang sebelumnya. Nah, kita pahami dulu. Yang ditanyakan adalah berapa banyak buah mangga yang harus dipetik lagi, ya. Meskipun di sini ada kata jumlah, tapi
tidak seperti yang sebelumnya, karena yang ditanya adalah berapa banyak buah mangga yang harus dipetik lagi agar jumlahnya itu sesuai keinginan pemborong. Berapa sesuai keinginan pemborong? Yaitu 3.200. Supaya jadi 3.200, yang sudah dipetik tadi itu ditambah berapa? Yang sudah dipetik tadi ada 2.350. Nah, jadi kita sudah mendapatkan jumlahnya yaitu 3.200, maka kalau kita tulis dalam kalimat matematika, kita sudah mendapat hasilnya sama dengan 3.200. Tinggal berapa yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan adalah mangga yang sudah dipetik, yaitu 2.350, ditambah dengan berapa mangga yang harus dipetik lagi. Jadi yang ditanyakan adalah berapa mangga yang harus dipetik lagi. Atau kalau dalam kalimat matematikanya, ini adalah bilangan yang kosong yang ada di penjumlahannya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal seperti ini? Ingat cara seperti ini ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kalau penjumlahannya seperti ini, tentu anak-anak lebih mudah ya, 1 ditambah 2. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu hasilnya, yang ditanya adalah bilangan yang kosong, nah, tinggal kita balik. Penjumlahan itu adalah kebalikan dari pengurangan. Jadi ingat, 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 itu hasilnya, hasil penjumlahan, tentu hasilnya adalah bilangan yang paling besar. Jadi dari bilangan 1, 2, dan 3, yang paling besar pasti yang hasil penjumlahannya. Jadi kalau misalnya ada soal yang ditanyakan itu, misalnya bilangan penjumlahnya, yang depan atau yang belakang ini, kita tinggal membaliknya. Yang paling besar tadi adalah 3. Berarti untuk mencari misalnya tadi yang 02, berarti cara mencari 2 itu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Begitu juga kalau misalnya yang ditanya 1. Jadi nanti 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, ingat, jadi anak-anak dapat menggunakan cara 1, 2, 3 ini. Angka yang lebih kecil supaya lebih mudah dipahami. Nah, seperti ini. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan cara pengurangan. Nah, 3.200 ini bilangan yang paling besar, kita kurangkan dengan 2.350. Jadi soal ini menjadi cara pengurangan. Nah, kita gunakan cara bersusun ke bawah. 3.200 dikurangi 2.350, beri tanda kurang. Nah, kita mulai dari angka yang paling belakang. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Kemudian 0 dikurangi 5 itu tidak bisa, jadi kita pinjam dari angka yang di depan. Kita pinjam dari angka 2. Nah, angka 1 itu kita letakkan di depan 0, jadi kita membacanya 10. Nah, 2 tadi karena berkurang 1, sisanya tinggal 1. Nah, 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Kemudian tinggal angka 1 tadi. 1 dikurangi 3 karena tidak bisa, sama seperti tadi, pinjam dari angka depannya. Pinjam 1 menjadi 1 tambah 1, jadi 1 berarti 11. Kemudian 3-nya menjadi 2. Nah, 11 dikurangi 3 hasilnya 8. Kemudian 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis karena di depan, ya. Nah, ini hasilnya sudah kita dapatkan, yaitu 850. Jadi, mangga yang harus dipetik lagi sebanyak 850 buah. Nah, jadi kalau ada soal yang bilangan yang kosong, soal penjumlahan, tapi yang ditanyakan adalah bilangan yang kosong, baik bilangan penjumlahan yang di depan atau di belakang, itu nanti caranya
jadi pengurangan. Jadi pengurangan dari bilangan yang paling besar dikurangi bilangan yang lain. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Ini terdapat pada subtema 2. Sebuah gudang menyimpan 4.555 kg gandum. Sebanyak 3.456 kg disalurkan ke toko-toko. Berapa sisa gandum yang ada di gudang? Nah, ingat kata-katanya, di sini pertanyaannya adalah berapa sisa. Sisa itu kalau nanti kita tulis dalam kalimat matematika, itu nanti menjadi pengurangan ya. Sisa itu kan berkurang karena semakin sedikit, jadi nanti pengurangan. Nah, sisa dari berapa? Dari yang semula ada 4.555, setelah disalurkan itu artinya kan dikurangi ya, diambil, diberikan, berarti itu pengurangan. Dikurangi 3.456, sisanya berapa? Berarti hasil pengurangannya berapa? Nah, ditulis dalam kalimat matematika seperti ini. 4.555 dikurangi 3.456 sama dengan titik-titik. Nah, jadi kita nanti dapat menggunakan cara bersusun pendek atau secara mendatar. Tapi kali ini dengan cara susun pendek. Nah, kita mulai dari angka yang paling belakang. 5 dikurangi 6 itu tidak bisa, jadi kita pinjam 1 dari angka depannya. Nah, jadinya 15, 5-nya tinggal 4. Kemudian 15 dikurangi 6 hasilnya adalah 9. Kemudian 4 dikurangi 5 tidak bisa, jadi kita pinjam 1 dari angka 5, angka depannya, menjadi 14. Kemudian 5-nya tinggal 4. 14 dikurangi 5 hasilnya 9. Kemudian 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Kita tulis 0-nya karena di depan masih ada angka lagi. Kemudian 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Jadi hasil pengurangannya adalah 1099. Jadi sisa gandum di gudang sebanyak 1099 kg. Selanjutnya contoh soal yang keempat masih dalam subtema 2. Seorang pedagang menjual 4.525 apel, sedangkan apel yang tersisa ada 2.678 buah. Berapa banyaknya apel mula-mula? Nah, ini soalnya juga berbeda dari yang sebelumnya. Yang ditanyakan adalah berapa banyaknya apel mula-mula. Mula-mula atau semula, berarti awalnya ada berapa jika yang sudah dijual itu 4.525. Sisanya, berarti sisa itu dari yang semula. Apel semula itu tadi setelah dijual itu artinya berkurang ya, semakin sedikit. Sisanya menjadi 2.678. Berarti penulisannya bukan 4.525 dikurangi 2.678, tapi seperti ini. Semula, berarti ini yang ditanyakan. Awalnya berapa, setelah dijual berarti berkurang. Berapa berkurangnya? 4.525. Sisanya berapa? Berarti sama dengan 2.678. Jadi yang ditanyakan bukan yang sama dengan belakang sama dengan ini, tapi semula. Titik-titiknya ini berapa di depannya. Nah, sama seperti tadi, ingat kalau 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, misalnya kita yang kita cari adalah angka 3-nya yang paling depan. Ingat ya, dari angka 3, 2, dan 1 yang paling besar adalah 3. Berarti kalau yang ditanyakan yang paling besar untuk menyelesaikannya, berarti kita gunakan cara penjumlahan.
karena 3 itu paling besar, berarti kalau penjumlahan berarti ada di belakang ini ya. Berarti kita tinggal tambahkan 2 ditambah 1. Nah, atau 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi semula tadi kan jumlah apel yang paling besar. Berarti untuk mendapatkannya kita gunakan penjumlahan dari 2 bilangan ini. Nah, berarti kita menghitungnya nanti 4.525 ditambah 2.678. Kita cari dengan cara susun pendek. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kita tulis angka 3 urut di bawah 8, kemudian satunya kita tambahkan atau kita simpan ke angka depannya. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 7 hasilnya 10. Kita tulis 0 di bawah angka 7, kemudian satunya kita letakkan di atas angka 5. 1 ditambah 5 ditambah 6. 1 ditambah 5, 6. Kemudian 6 ditambah 6, 12. 2 kita tulis di bawahnya, kemudian satunya kita letakkan di atas. 1 ditambah 4 ditambah 2. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 2, 7. Jadi hasilnya adalah 7.203. Nah, jadi banyak apel mula-mula adalah 7.203 buah. Gitu. Ini memang soal cerita yang seperti ini lebih sulit dari yang soal 3 tadi. Selanjutnya, soal yang kelima ini terdapat dalam subtema 3. Rina pergi ke peternakan ayam. Dalam satu hari, peternakan itu dapat menghasilkan 1.200 butir telur. Berapa jumlah telur yang dihasilkan selama 7 hari? Nah, pertanyaannya adalah sebentar. Tadi yang diketahui adalah dalam satu hari peternakan itu menghasilkan 120 butir telur. Nah, 120 butir telur itu dalam satu harinya. Yang ditanyakan adalah jumlah telur yang dihasilkan selama 7 hari. Jadi kalau selama 7 hari nanti ada berapa banyak telur. Nah, kalau soal cerita itu sebenarnya kita bisa gambarkan dulu atau kita buat tabel agar kita lebih mudah memahami dan menyelesaikan soal itu. Misalnya soalnya seperti ini kita gunakan tabelnya dulu. Nah, kita tulis dalam bentuk tabel jadi seperti ini. Jadi kalau satu hari itu ada 120, nah begitu seterusnya sampai 7 hari ya. Jadi setiap harinya ada 120 butir telur yang dihasilkan. Berarti pada hari pertama masih 120 butir. Kemudian hari kedua bertambah lagi 120, yaitu menjadi 240. Hari ketiga bertambah lagi 120 menjadi 360. Hari keempat juga bertambah 120 menjadi 480. Begitu seterusnya sampai hari ke-7. Berarti kita tambahkan terus 120. Pada hari ke-7 jumlah telur yang dihasilkan menjadi 840. Nah, kalau tabel seperti ini memang lebih mudah ya, tinggal ditambah-tambah, tapi waktunya nanti lebih lama. Nah, sebenarnya tidak masalah gunakan cara ini, tapi ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan cara ya, karena tadi penjumlahannya berulang, penjumlahan bilangan yang sama yang berulang, nah itu artinya kita dapat menggunakan cara perkalian. Nah, jadi kalau dalam bentuk perkalian nanti ditulisnya adalah 7 kali 120 karena 7 kalinya 120. Nah, berarti 7 kali 120 kita gunakan perkalian dengan cara susun pendek. Nah, kita mulai dari angka yang paling belakang.
0 kali 7 hasilnya 0. Nah, kemudian angka depannya 2 kali 7 hasilnya 14, kita tulis 4, satunya disimpan, angka depannya yang disimpan. Nah, kemudian 1 kali 7, 1 kali 7 tetap 7, ditambah yang disimpan tadi 1, berarti jadi 8. Sudah selesai perkaliannya, jadi hasilnya 840. Berarti jumlah telur selama 7 hari adalah 840 butir. Kemudian soal yang ke-6, masih di subtema 3. Sebuah tempat pemancingan memiliki 6 kolam ikan. Setiap kolam berisi 235 ikan. Berapa jumlah ikan yang ada di tempat pemancingan itu? Nah, cermati kalimat atau kata-kata yang digunakan. Pertanyaannya adalah berapa jumlah ikan yang ada di tempat pemancingan itu. Kita tahu di tempat pemancingan itu tadi ada 6 kolam ikan. Sedangkan satu kolamnya isinya 235. Jadi kita bisa gambarkan dulu supaya ini bayangan anak-anak itu bisa benar sesuai dengan soalnya. Jadi ada 6 kolam ikan. Nah, ini misalnya kolam ya. Kolamnya isinya 235. Ada 6, ya kita gambar 6. Nah, berapa jumlahnya? Jumlah ini seluruhnya berapa? Berarti kalau jumlah itu kita tambahkan. Ini semuanya ditambahkan. Nah, 235 itu ditambahkan sebanyak 6 kali. Nah, jadi penjumlahan berulang. Berarti itu sama saja dengan menghitung perkalian. Berarti kita dapat menggunakan perkalian ditulis dengan, nah tadi penjumlahannya ditulis dengan 6 kalinya 235. Berarti 6 kali 235. Gunakan cara susun pendek. Nah, 5 dikali 6 sama dengan 30. Kita tulis angka belakangnya yaitu 0, kemudian 3-nya kita simpan. Lalu angka yang kedua, 3 kali 6 adalah 18. Kita tambahkan dengan yang disimpan tadi, 3 menjadi 18 ditambah 3, 21. Kita tulis angka yang belakang yaitu 1, kemudian 2-nya disimpan. Kemudian angka yang terakhir 2 kali 6 hasilnya 12. Kita tambahkan angka yang disimpan yaitu 2 menjadi 14. Nah, tulis semuanya karena sudah tidak ada angka di depannya lagi. Jadi hasilnya adalah 1410. Nah, jadi jumlah ikan yang ada di tempat pemancingan sebanyak 1410 ekor. Sekarang soal cerita yang ke-7. Ini terdapat dalam subtema 4. Andi memiliki 102 bibit bunga teratai. Ia ingin memberikan kepada 6 orang temannya sama banyak. Berapa banyak bibit bunga teratai yang diterima masing-masing orang? Nah, tadi Andi memiliki 102 bibit. Kemudian akan diberikan kepada 6 orang teman sama banyak. Kalau diberikan berarti artinya berkurang. Berkurangnya berapa? Ada 6 orang yang diberikan sama banyak. Berarti 102 itu nanti dikurangi ke 6 orang yang jumlah yang didapatkan nanti sama banyak. Yang ditanyakan berapa banyak bibit bunga teratai yang diterima masing-masing orang. Berarti satu orangnya itu nanti mendapat berapa banyak bibit. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi 102 itu nanti akan diberikan ke 6 orang yang jumlahnya sama banyak.
artinya itu sama seperti diberikan ke 6 orang, itu berarti dibagi-bagikan kepada 6 orang yang jumlahnya sama. Nah, berarti itu artinya pengurangan yang jumlahnya sama atau sampai dengan tidak bersisa, itu artinya adalah cara pembagian. Jadi kalau kita tulis dalam kalimat matematika, hasilnya menjadi 102 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Nah, kita gunakan cara seperti ini ya. 102 dibagi 6. Kita mulai dari angka yang di depan dulu. Nah, 1 dibagi 6 tidak bisa, jadi kita ambil 2 angka. 10 dibagi 6, hasilnya adalah yang paling mendekati adalah 1 ya. Kita tulis 1 di atas. Kemudian kita balik. 1 kali 6, hasilnya adalah 6. Kita tulis 6-nya urut 10, urut 0 ya. Jadi 6 itu satuan, kita urutkan dengan satuan. 10 itu satuannya adalah 0, jadi tulis di bawah 0. Kemudian kita kurangkan. Nah, hasilnya adalah 10 kurangi 6, 4. Atau itu tadi kan 10 dibagi 6, 1. Sisanya berapa? 4. 10 kurangi 6 itu sisanya 4. Jadi seperti itu. 4 tidak bisa dibagi 6. Jadi kita turunkan angka yang belum, yaitu angka 2 ini kita turunkan menjadi 42. 42 dibagi 6 sama seperti tadi, kalau ke atas itu dibagi. 42 dibagi 6, anak-anak dapat menggunakan atau melihat tabel perkalian yang kemarin sudah dibuat ya. Jadi 6 kali berapa yang hasilnya 42? Cari bilangan 42, tarik ke atas dan ke samping. 42 itu nanti kalau ditarik ke atas ada 6, kemudian ditarik ke mendatar itu nanti ketemu angka 7. Jadi 42 dibagi 6 hasilnya 7. Nah, terus ke bawahnya seperti tadi, 7 kali 6 hasilnya 42. Nah, dikurangi hasilnya 0, artinya sudah tidak ada sisa, berarti sudah selesai. Jadi hasil 102 dibagi 6 adalah 17. Sehingga banyak bibit bunga teratai yang diterima tiap orang sebanyak 17 buah. Nah, demikian cara mengerjakan soal cerita yang ada di tema 1. Semoga anak-anak dapat memahaminya, dan memang kalau untuk soal cerita itu kan nanti soalnya bermacam-macam. Jadi memang perhatikan baik-baik apa yang ditanyakan, kemudian apa saja keterangan yang didapat ya. Jadi jangan sampai salah memahami pertanyaannya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.